Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Oke, langsung saja kita ke inti video. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui pengertian perdagangan internasional. 2. Mengetahui faktor pendorong perdagangan internasional. 3. Mengetahui manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Apakah perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional yaitu perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan lembaga suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Lalu, apa sajakah faktor pendorong perdagangan internasional itu? Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama yaitu keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu faktor utama suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua adalah perbedaan sumber daya alam. Letak geografis dan keadaan alam suatu negara mempengaruhi kekhasan yang dimiliki oleh negara tersebut. Seperti contohnya, Indonesia mampu menghasilkan rempah-rempah yang tidak diproduksi negara Eropa. Dengan demikian, Indonesia memiliki keunggulan mutlak berupa komoditas rempah-rempah dibandingkan negara Eropa. Kondisi inilah yang memungkinkan Indonesia menjual rempah-rempah ke negara-negara yang ada di Eropa. Yang ketiga yaitu perbedaan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya alam atau SDA tiap-tiap negara perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia atau SDM berkualitas. Sebagai contoh, Jepang menjadi negara maju berkat banyaknya SDM yang berkualitas. Meskipun tidak memiliki SDM melimpah, negara tersebut memiliki SDM yang berkualitas. Yang keempat yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK unggul akan terus berprestasi. Sebagai contoh, Jerman tidak memiliki barang tambang mineral untuk bahan baku pembuatan mobil. Akan tetapi, negara tersebut memiliki kualitas iptek yang unggul sehingga menjadi salah satu negara pengekspor mobil. Sementara itu, Indonesia memiliki SDM yang melimpah. Akan tetapi, Indonesia belum mampu membuat mobil berkualitas seperti produk Jerman. Untuk memenuhi kebutuhannya, Indonesia mengimpor mobil dari Jerman dan Jerman mengimpor bahan baku pembuatan mobil dari Indonesia. Yang kelima adalah perbedaan budaya. Latar belakang budaya bangsa Indonesia dapat menjadi daya tarik bagi warga negara asing. Sebagai contoh, kerajinan tenun dan batik yang dimiliki Indonesia. Hasil kerajinan tenun dan batik mendorong beberapa negara mengimpor kerajinan tenun dan batik dari Indonesia. Yang keenam adalah perbedaan biaya produksi. Negara dengan penguasaan iptek tinggi mampu memproduksi barang atau jasa yang lebih banyak, kualitas, dan efisien. Contohnya yaitu negara yang belum menguasai iptek harus mengeluarkan biaya produksi besar untuk menciptakan produk berkualitas. Negara tersebut akan mengeluarkan biaya impor lebih murah atas barang yang sama jika dibandingkan memproduksi sendiri. Akhirnya, negara tersebut lebih memilih mengimpor daripada membuat sendiri. Yang ketujuh adalah perbedaan harga barang. Perbedaan harga barang tiap-tiap negara dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sebagai contoh, harga tas di Singapura lebih murah daripada di Indonesia. Kondisi ini mendorong beberapa pedagang Indonesia mengimpor sepatu dari Singapura dan dijual di pasar dalam negeri. Yang kedelapan adalah kesamaan selera. Perdagangan internasional dapat dipengaruhi oleh persamaan dan perbedaan selera. Contohnya,
Hampir di setiap kota besar terdapat restoran cepat saji. Perkembangan ini disebabkan adanya persamaan selera masyarakat Indonesia atas makanan cepat saji. Yang kesembilan adalah keinginan memperluas jangkauan pasar. Kegiatan perdagangan internasional menjadi salah satu alternatif untuk memasarkan produk dari suatu negara. Contohnya, setiap hari perusahaan di suatu negara menghasilkan barang atau jasa yang dapat dipasarkan di pasar domestik. Untuk memperluas pangsa pasar, perusahaan dalam negeri akan memasarkan produknya di pasar internasional. Jika pangsa pasar makin luas, tingkat produksi di dalam negeri makin meningkat. Yang terakhir adalah kemajuan pada era globalisasi. Agar bertahan pada era globalisasi, suatu negara harus memiliki perekonomian yang stabil. Negara tersebut harus menjalin hubungan internasional, termasuk melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Dengan jalinan hubungan tersebut, suatu negara dapat ikut terlibat dalam pasar internasional. 3. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Perkembangan perekonomian mendorong kebebasan bertransaksi dan saling bekerja sama dalam kegiatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional antara lain: 1. Menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan suatu negara. 2. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. 3. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. 4. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Adapun hambatan dalam perdagangan internasional antara lain: 1. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. 2. Pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor yang berlaku di tiap-tiap negara. 3. Terjadinya peperangan yang menyebabkan lesunya perekonomian negara. 4. Perbedaan nilai mata uang antar negara. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.